nunjuk-nunjuk. Di situ ternyata itu makam, Mas. Pas musik mati itu, Mas, ada suara cewek nangis. Mau nganter orderan itu, di tengah jalan itu ada payung warna merah. Kalau ada payung merah itu besoknya ada orang meninggal. Paginya saya dapat orderan situ, emang ada orang meninggal dunia. Selamat datang di Kagak Takut bersama gue Winso yang akan menemani malam Jumat Anda dengan cerita-cerita horor. Wah, asli ada begitunya. Oke, masih di daerah Jawa Tengah ini kita ya. Di tepatnya kalau di tempat ini tuh ada di Magelang. Dengan kita nanti bakalan mendengar cerita-cerita horor dari teman-teman mitra yang beroperasi di sekitar sini. Jadi ayo kita saksikan, ayo kita simak cerita-cerita dari Mas siapa ini di sebelah saya? Rangga Dewangga Putra. Rangga Dewangga Putra. Oke. Iya. Mas Rangga itu berarti berasal dari Magelang. Dari Iya, Magelang. dari Magelang. Dari Magelang. Iya. Asli Magelang berarti. Asli Magelang. KTP Magelang. Magelang semua, istri Magelang, anak Magelang. Siap. Pure Magelang. Pure Oh, Magelang. iya. Berarti asli. si apa? Ngebitnya juga daerah sini. Daerah sini aja, Mas. Oh, Nah, gitu. yang deket-deket aja. Oh, Ya. Oke. Berarti dari tempat ini pun masih kadang-kadang suka lewat sini gitu. Oh, masih sering, Mas. Oke. Sering. Ada berarti langsung aja sih kita ke topik permasalahan, topik pembicaraan yang akan kita junjung di episode kali ini. Siap. Junjung apa ya? Jadi ya berarti kan Mas sering beredar di daerah sini kan? Iya, Nah, sering. kira-kira nih Mas, ada cerita-cerita Oh, menghororkan apa yang entah yang Mas Rangga sendiri alami atau teman-teman di base camp kah atau iya. gimana, jadi nggak apa-apa sih, jadi ceritain aja jadi Iya. biar kita bisa berbagi bersama Siap. pemirsa-pemirsa yang ada di rumah sana. kalau berapa sih? Banyak ya. Banyak. Iya, Nah, soalnya kan Ini saya itu kalau nge-grab tuh kalau di Magelang tuh biasanya berangkat sore pulang pagi. dari jam berapa sampai jam berapa tuh biasanya? Saya berangkat tuh biasanya mulai dari jam 3 sore. Pulang jam 4, jam 5, jam 6 itu. Oke. Berarti pagi tidur ya? Iya, pagi tidur, Siap. gantian sama istri jaga anak. Oh iya. Iya. Dulu itu seperti biasa saya itu berangkat jam 3. Jam 3 sore. Jam 3 sore dari rumah berangkat tuh biasa-biasa aja sih. Kayak hari-hari biasa Iya, gitu betul. ya. Pas jam orderan juga biasa aja sih sebenarnya. Waktu udah menunjukkan jam berapa itu? Jam 2 malam. Itu dari base camp ya. Saya base campnya kan di samping RSU Tidar. RSU Tidar. Iya, Oke. ya, itu di samping RSU Tidar itu kan ada base camp namanya Garuda. Oke. Nah, saya tiap nunggu orderan itu di base camp Di situ, situ, oke. ya. Waktu itu pukul kurang lebih jam setengah 2 malam. Jam setengah 2 malam itu saya dapat orderan ke daerah Candi Mulyo. Candi Mulyo. Iya, atau lebih dikenalnya itu Dusun Mejing. Dusun Mejing. Iya, Oke. Dusun Mejing. Itu kan ada Dusun Mejing 1, 2, 3 sampai 8 oke. ya. Ya nggak, dari awal tuh nggak ngira, maksudnya itu orderan apa namanya di jalan tuh ada apa, nggak ngira. Ya, Iya, biasa-biasa biasa aja, aja. karena udah tiap malam memang kerjaannya ngalong. Iya, Mas. iya. Nah, waktu itu ngambil orderan apa namanya food di McD. Oke. Nah, McD kan 24 jam gitu. Ya, betul. Nah, waktu itu ngambil orderan McD jam setengah 2-an itu, jam 2 udah selesai orderannya, aku nganter di daerah Mejing Candi Mulyo. Di situ itu saya itu masuk Dusun Mejing. Dusun Mejing itu ya emang rame sih,
Tapi kalau jam 2 sepi Iya, ya. mau di mana kayaknya jam 2 sepi. Iya, Jam iya. 2 sepi. Nah, masuk Mejing itu Mejing utama ya Mas. Dusun Mejing utama itu di perkampungannya itu ya kayak gimana ya? Sepi tapi sepinya agak beda seperti kayak kayak enggak kayak biasanya gitu. Oh, tapi sebelum-sebelumnya emang suka nganter ke sana juga. Nah, sering ngantar ke sana, cuman belum pernah Belum ada berjam apa-apa. dua. Oh, belum ada apa-apa, iya. Ya paling jam 11, jam 10 ngantar tuh biasa-biasa. Itu jam 2 itu ngantar lewat sana. Itu waktu ngantar itu di daerah Mejing itu dulu terkenal kalau di desa Mejing itu kalau ada payung merah. Nah, ini nih. Payung merah di tengah jalan. Di tengah jalan. Iya, di tengah jalan itu waktu saya mau ngantar orderan itu di tengah jalan itu ada payung warna merah. Nah, kalau di daerah Mejing itu terkenal kalau di desa-desa mungkin nggak di Mejing aja ya. Kalau ada payung merah itu besoknya ada orang meninggal di situ. Pas saya lewat situ ada payung merah di tengah. Cuman kan saya udah paham, wah kata orang dulu, orang desa dulu kan kalau ada payung merah orang meninggal, saya klakson. Iya, klakson. Ya istilahnya permisi. Oh, permisi ya. Permisi, Ya. assalamualaikum. Cuman kan kita bawa motor pakai klakson. Iya, Kalau iya. orang lewat kan biasanya permisi klakson. Iya, Ini iya. ya kayak gitu. Klakson kita lewat pinggir, nggak lewat tengah. Lewat tengah. Terus udah ngantar orderan, udah selesai, pulang, payung udah nggak ada. Padahal itu jam 2 nggak ada orang sama sekali. Ya. Ngapain kan? Iya. Ngapain di situ? Nah, setelah itu saya maju dikit itu kan ada jalan kayak kalau orang Jawa bilang bulak itu apa ya, nggak ada rumah, ibaratnya kanan kiri itu Oh, oke. pohon-pohon besar kayak hutan kayak gitu, ah. bulak-bulak gitu. Bola-bola. Oke. Nah, di situ tuh ada mbah-mbah. Aduh. Di antara pohon itu. Iya, di daerah bulak itu ada mbah-mbah pakai jarik sama kebaya. Oke. Nah, saya itu jam 2 ngapain sih mbah-mbah di situ sendirian kayak gitu. Saya kan bilang, ya saya klakson dulu, terus saya berhenti sebentar. Saya tanya, Mbah mau kemana? Saya kira kan kalau orang desa zaman sekarang kan kalau malam-malam jam 2 mungkin mau ke pasar atau kemana Oh, gitu. iya. Tak tawarin lah, Mbah mau kemana gitu. Mbah jeng teng pundi, Mbah jeng teng pundi. Diam aja sambil mukanya nggak kelihatan. Oh, dia nunduk. Dia nunduk nggak kelihatan. Terus setelah itu saya berhenti, saya bilang, Mbah mau kemana? Nggak jawab. Kenapa? Ya bilang, Mbah jeng teng pundi. Saya kira itu kalau orang tua kan nggak, Ya, mungkin pendengarannya kurang. Ya udah, Mbah monggo derek saya bilang gitu. Dan ngikut. Saya nggak ngerasa pikiran saya yang kemana-kemana, setan atau gimana, enggak. Saya anter, Mbah manda pundi, saya pegang-pegang gini kok diem aja terus saya bilang, motor saya boncengin, motor itu rasa berat banget. Kenapa ya, saya bilang itu kan. Terus setelah udah agak jarak 500 meter itu, jarak 500 meter ada bau-bau kayak apa ya namanya ya, kalau orang meninggal 5 hari bau nggak sedap tuh Mas. Oh, oke. Nah, kayak bau kayak gitu. Saya bilang, Mbah jenengan nganu mboten napa mambu-mambu napa batang tuh kayak apa ya namanya, ya bau-bau gitu loh Mas. Diam aja nggak. Saya pikir udahlah orang tua mungkin nggak dengar ya bilang gitu. Terus mbahnya itu udah terus nepuk saya nggak tahu maksud tujuannya itu apa, nggak tahu. Terus saya berhenti nunjuk di situ, ternyata itu makam Mas. Oke. Nunjuk makam. Terus ya udah mulai dari situ, dari makam itu saya udah
mulai merinding lah. Merasakan, iya. Merasakan. Wow. Terus merasakan mungkin baik cuman ini aja lah, saya bilang itu. Saya maju lagi antara 200 meter 300 meteran, saya nengok belakang, mbahnya udah nggak ada. Oke, jadi banyak ini terus Ha. kan itu nunjuk-nunjuk kan masa berhenti juga Ya kan? berhenti cuman dia nggak turun. Oke. Dia nggak turun cuman nunjuk itu makam, cuman itu aja. Oh iya ya gitu kali ya. ya. Terus akhirnya jalan lagi. Jalan udah lagi. tidak ada. Saya nengok ke spion, terus ke belakang kok nggak ada. Nah, dari itu saya langsung cabut. Tancap Iya. gas nggak tuh? Wah, pengalaman itu yang mungkin ya kalau diceritain kayak gitu. Iya, saya juga merinding denger. Terus si payung akhirnya tapi enggak Iya. enggak ada cerita lagi. Enggak ada kalau payung. Cuman ya itu setelah payung itu paginya saya dapat orderan situ emang ada orang meninggal bener daerah situ. Iya. Iya. Cuman kita kan nggak tahu yang meninggal siapa kan ya. Iya. Mungkin bisa mbahnya yang saya angkut itu Nah, atau mungkin iya kan? gimana. Gimana? Seperti Iya. itu. Iya. Yang si payung itu gimana dibawa kayak ditaruh gitu. Payung Apa berdiri gitu aneh banget. payung kebuka dulu mas. Ah. Payung kebuka itu warna merah tapi agak gede. Yaitu di tengah jalan gitu. Tengah jalan. Gitu. Asli, Mas lihat sendiri tuh. Lihat itu. Iya. nyata itu. Itu Asli. ya. Ngeri banget. Terus ada lagi Ada sih, lagi dong, ada ada lagi lagi. dong. Masa ya? Ini yang lebih ini. Ini lebih nih. Yang ini- tadi aja udah bingung eh, saya. Iya, ini lebih. Oke, siap. Ini lebih. Ini kalau saya kan asli rumahnya kan Magersari mas, kota. Magersari. Iya, kota belakang bawahnya Gunung Tidar, Oh, Lembah oke. Tidar tahu mas? Lembah Tidar. Yang kalau di sini itu pusernya Jawa. Oh, oke, siap. Itu tempat petilasannya Syekh Subakir. Hmm. Nah, di situ. Kalau istri kan daerah Bandungan. Nah, yang saya ceritain di daerah Bandungan, Oh, oke, siap. kabupaten gitu. Hmm. Dulu kan saya itu kerja itu sebelum ya udah nge-grab sih sebenarnya, udah nge-grab tapi dulu ada sambilan jualan ayam. Ayam potong. Tapi mentah gitu. Iya, ayam potong mentah di pasar gitu. Hmm. Waktu itu setiap hari itu saya tuh kalau berangkat itu kan jam 11 malam mas, Hmm. 11 malam dari rumah. Hmm. Nah 11 malam dari rumah itu ya kayak biasa udah pamit sama istri mertua, udah kan saya ikut mertua di daerah Bandungan itu. Emang kalau di situ itu terkenal Bandungan di tempat saya itu dusunnya dusun Kajoran. Kajoran. Iya. Terus kelurahannya ikut Rejosari. Rejosari. Nah, itu di situ itu di kampung itu ada namanya Warung Mati. Nah, ini warung. Warung mati. Warung kok mati gitu Iya, ya. iya, gimana? Itu dulu itu di daerah Warung Mati itu sering terjadi kecelakaan. Meninggal dunia di situ. Oke. Padahal cuma jalan desa tapi sering buat kecelakaan. Apa belokan apa? Enggak, jalan lurus. Jalan lu. Jalan lurus. Iya. Lalu tapi sering buat kecelakaan. Terus kalau orang jualan di daerah situ itu kan pinggir jalan desa toh, Mas. Orang jualan di situ itu nggak pernah laku. Oke. Nah, terus ya orang situ itu menyebutnya warung mati. Oh, Nah, oke. warung Karena mati itu ya. jadi namanya warung mati. Tapi selain itu di warung mati itu masuk jalan dusun ke tempat saya, dusun Kajoran itu kan Kajoran. melewati beberapa dusun. Oh, oke. Ada dusun Kedon, Bakalan, terus ke dusun saya. Nah, di daerah dusun Kedon itu habis warung mati itu kan ada makam di situ, Mas. Oke. Makamnya itu. Ya ada makam ya, Mas. Iya, siap. Saya berangkat dari rumah. Berangkat dari rumah waktu jam 11 malam. Itu pakai mobil. Oke. Nah, pakai Dari mobil Kejoran. pakai mobil mertua lah buat jualan ayam. Saya kan biasanya ngambilnya di dusun Mejing yang tadi saya ceritain itu, Mas. Oh iya, oke. Nah, Yang ada itu. payung tadi. Itu saya kalau ngambil ayam di daerah situ, di situ kan ada pemotongan ayam juga. Ya. Nah,
Saya berangkat dari rumah jam 11 malam. 11 malam tuh biasa udah santai kan, biasanya kan saya mulai jualan kan jam 2 jam 3. Nah, jadi saya berangkat jam 11 malam biar agak santai lah Mas. Oh, oke. Agak santai dari rumah berangkat itu kan saya melewati makam. Kalau mau ke dusun saya itu melewati makam 3 makam. Oke. Ya itu emang terkenal serem sih kalau di sana. Terkenal serem, bagus. Kalau di dusun itu jam 9 aja udah sepi. Oke. Nah, jam 9 jam 11 apalagi nggak ada orang nongkrong di situ Iya. sama sekali. Warung aja nggak ada yang buka. Oh iya. Iya di situ. Pas jam 11 malam saya lewat itu di daerah Dusun Kedon yang makam ketiga, makam yang Iya, terakhir, iya. makam terakhir hampir mau ke warung mati itu Mas. Iya. Waktu itu saya pakai mobil, musik itu normal, itu mobil baru. Nah, mobil baru, mobil mertua, mobil baru. Di situ itu musik itu normal Mas. Tapi kan kalau di daerah sana kan jalan itu nggak rata, maksudnya nggak aspal ya Mas. Bergelombang di desa itu. Saya nyetir, tahu-tahu musik mati. Musik mati sendiri. Musik sendiri. Saya nggak habis pikir kan mobil baru kok musik tahu-tahu mati sendiri. Nggak mungkin rusak lah. Kalau jalan kan saya kalau di dusun kan nggak pernah kenceng, jalan pelan-pelan soalnya jalan rusak. Nah di situ waktu mati itu kok badan semua merinding semua. Badan tuh merinding semua. Terus setelah musik mati, mobil juga terasa berat banget. Padahal nggak ada muatan sama sekali. Mobil Mas, saya masuk 1 sampean. Sendirian saya. Sendirian masuk 1. Dah di belakang jok saya itu ada suara cewek Mas. Padahal pas musik mati itu Mas, ada suara cewek nangis. Suara cewek nangis Mas, ini sampai merinding. Saya juga merinding Mas. Itu di belakang saya persis Mas. Di belakang saya. Bilang. Nangis Mas. Kayak gitu Mas, di belakang persis. Berat sekali ya. Nangis lagi. Sampai warung mati itu musik itu hidup sendiri Mas. Terus nggak ada apa-apa lagi. Setelah udah ngirim kan saya pulang pagi. Saya tanya sama mertua kan yang asli orang situ. Iya betul. Sama tetangga tanya, Bu, kalau di sini tuh di daerah kuburan ini emang sering terjadi kayak gini kok. Oh, kayak ngerti tau wele gitu. Baru tahu tau kamu gitu. Iya, bilang gitu. Oh, dulu di situ tuh ada namanya pembunuhan. Dulu, zaman dulu Mas. Udah lama banget ya. Udah lama banget. Jadi emang mungkin ya Mas, mungkin dari jasad yang dibunuh itu mungkin gentayangan di situ bisa. Iya. Itu ceritanya dulu itu dulu dibunuh masalah perselingkuhan. Jadi di Sabin, kalau di desa namanya Tegal, kebon atau sawah itu kan namanya Sabin Mas. Sabin. Dulu itu ada suami istri, cuman yang istri itu selingkuh sama tetangganya. Ketahuan di daerah Tegal itu Mas, di kebon itu. Di kebon. Udah suaminya udah lihat, ambillah namanya celurit. Ditusuk ke perut, isi perutnya keluarin semua. Yang laki juga, yang selingkuhannya. Terus suaminya ikut bunuh diri di situ. Nah ceritanya yang bikin
yang itu apa yang serem di daerah situ ya gara-gara itu mas, arwah penasaran mungkin. Iya 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 iya. Tapi kok yang apa yang ketawa kok cuman cewek, lakinya nggak ketawa. Nah, itu. Iya juga ya. Iya. Tapi emang ini nggak apa pernah ada lagi nggak, maksudnya selain Mas Rangga ada yang pernah kayak gitu? Sering mas, Banyak. tamu itu sering. Banyak ya yang Kalau di tempat saya Kajuran itu, kalau tamu nggak permisi atau mungkin baru pertama kali masuk desa itu, pasti nggak bisa keluar. Pasti disasar-sasarin. Iya iya. Iya, mau keluar lewat mana nggak bisa. Apa tadi namanya? Oyot Minang, Oyot Mimang. Apa ya namanya? Nggak tahu tadi. Nah itu kalau di situ itu sering, emang dari leluhur situ katanya. Kan saya kan bukan emang orang situ, cuman istri saya orang situ. Istri saya orang situ. Kalau pas kumpulan kan biasa ngobrol-ngobrol sama tetangga kayak gitu. Oh, mas kalau di sini nggak permisi apa nggak kula nuwun kayak gitu, nanti pasti disasarin, nggak mungkin bisa keluar. Gitu. Kalau nggak asli sini atau mungkin nggak ada darah dari sini gitu. Oke. Dulu udah pernah. Kalau rumah saya kan Dusun Kajoran rumah pertama mas, rumah pertama masuk Dusun Kajoran itu kan rumah saya. Oh oke. Nah, waktu itu ada Grab. Nah Grab itu jam 9 malam mas. Jam 9. Waktu itu kan saya pas libur nongkrong di depan rumah lah. Dia itu habis nganter orderan di daerah desa saya ya, mungkin nganter orderan daerah saya. Saya lihat itu mundar-mandir sampai 8 kali mas, nggak mau tanya ya saya biarin mas, saya biarin. Dah ke-9 tanya ke saya, mas mau keluar lewat mana ya? Gitu. Oh berarti benar yang dibilang orang desa sini benar. Iya. Seperti itu. Jadi saya lihat sendiri seperti itu mas. Terus sudah saya kasih tahu, sampai saya kasih peta mas, balik lagi ke situ orangnya, mas buat diantar mas, saya nggak tahu gitu. Takut saya mas, bener gitu. Saya antar lah sampai jalan besar mas, sampai jalan besar dah itu seperti itu. Kalau emang di desa itu kadang itu kita emang nggak boleh sembrono sih mas. Iya, jangan sombral ya mas. Iya. Terus, omongan juga harus dijaga ya mas. Iya. Dusun-dusun itu. Waduh. Iya. Tapi kayak itu kan berarti kejadian kayak gitu masih istilahnya masih akhir-akhir ini kan, nggak terlalu yang zaman dulu banget. Oh enggak mas, ini kalau yang mejing itu baru-baru ini. Tahun ini bahkan. Iya tahun ini. Ya. Malah 2 bulan kemarin. 2 bulan kemarin, bagus. Kalau yang ayam itu udah tahun ini, cuman udah agak lama sih. Oh oke. Kalau yang ayam itu, tapi sering banget, makanya saya kalau mendingan berangkat sore pulang pagi daripada berangkat pagi pulang malam sekarang saya. Oh, oke. Nah, Iya. antisipasi itu mas. Iya. Soalnya kan saya pulangnya ke Bandungan terus. Oh oke. Itu. Iya. Ada lagi ya mas cerita seru. Kalau teman-teman juga nggak masalah kalau misalnya ada yang bisa diceritain. Siap. Ada lagi nih, ini waktu pas nge-Grab mas. Oh ini masalah lagi nih, Mas Rangga lagi. Oke. Ya, mas, saya sendiri. Ya, banyak saya ya. sendiri. Waduh. Saya dulu di ini mas, namanya pas nge-Grab. Ya cerita-cerita teman-teman juga. Tapi kan emang saya orangnya nggak penakut sih, emang saya tuh orangnya penasaran mas. Bagus kan, penasaran. Ya. Orangnya penasaran. Jadi dapat orderan mie gacuan. Oke siap. Jam hampir tutup itu, jam 10-an mas. Jam 10-an dapat orderan, antar ke Panca Arga. Panca Arga. Oke. Perumahan Panca Arga itu perumahan militer. Oh oke siap. Yang di sini daerah mana ini? Seneng ini. Daerah Seneng itu. Daerah Seneng. Itu perumahan Akmil namanya. Oh, oke. Akademi Militer. Nah di situ di namanya apa ya? Di situ kan mas, masuk situ aja kayak di apa ya namanya,
serem banget mas kalau masuk Akmil. Coba jenengan Nah, masuk. itu coba gitu. Iya, iya, iya. Di situ itu ada namanya Jalan Jawa atau jalan apa ya mas? Heeh. Oh, jalannya seperti ini mas. Oh, batu-batu. Soalnya jarang dilewati. Oh, oke. Nah, kalau di Grab kan saya ngikutnya map mas. Iya betul. Nah, ngikutnya map. Hmm. Ngikut map. Motor itu waktu di situ itu kan saya penasaran juga, mosok ngapus, mosok bener gitu ya. Apa yang dikata teman-teman Grab di Ini daerah ya, sini. Nah. Motor saya mogok mas di situ. jalanan kayak tadi. Di jalan itu mogok nggak bisa apa-apa, mogok nggak bisa apa-apa. Di situ ada kayak buayan besar mas, di pohon. Hah? Kalau saya ini mungkin genderuwo ya mas mungkin. Oke, ya. Genderuwo. Saya tahu sebenarnya itu ada genderuwo, saya tahu. Tapi kan saya emang pura-pura benerin motor mas. Pura-pura benerin motor. Ya. Cuman saya udah, wah di sini udah, udah bingung mau kemana lagi, mau lari, rumah warga jauh, mau kemana lagi ya. Saya nunggu motor. Setelah itu motor udah hidup, itu udah nggak ada. Sosok bayangan matanya merah mas. Iya, iya. Besar, tinggi besar banget, matanya merah. Itu motor saya hidupin bisa nyala, baru 5 meter mati lagi. Padahal itu posisi motor itu bensin penuh. Iya. Nggak ada kendala apa. Dari tadi juga jalan-jalan. Iya. aja. Wong dari pagi aja nggak ada kendala apa-apa, itu macet lagi. Nah, macet lagi itu ada Ya. bapak-bapak lewat mas. Oke. Iya. Itu pakai peci, pakai kaos oblong hitam, celana pendek segini hitam, 3/4. Oke. Lewat aja, nggak nyapa nggak apa, tapi pas lewat, wah Mas Allah, baunya itu bau kayak bau melati itu loh mas. Oh, malah bau melati. Iya, bau melati. Bau melati. Wah, setelah itu motor mogok, saya tanyain, Pak, sini bengkel yang deket mana ya? Diem aja, malah nyender di pohon mas. Malah nyender di pohon. Iya, nyender di pohon itu. Oke. Nyender di pohon. Nah, kan apa, nunduk orangnya. Nunduk itu, dia diem aja, tapi saya udah agak takut tuh mas. Agak Iya. penasaran tapi takut. Penasaran saya. tapi ya, oke. Iya, takut mas. Jam 10 malam nggak ada orang di situ, ada ya bapak-bapak, mbah-mbah lah, mbah-mbah di situ. Saya benerin motor lagi, saya motor hidup lagi. Mbahnya itu apa namanya? Dengak gini, matanya merah mas. Ya. Malah saya langsung kabur ya. Setelah itu saya percaya omongan teman-teman. Iya, bagus. Setelah itu baru percaya. Iya. Bagus. Setelah itu baru percaya saya mas sama teman-teman Grab sini. Kalau emang di situ emang beberapa kali banyak yang dilihatin. Asli. Ada yang katanya ada yang pocongan. Aduh. Itu yang paling serem. Kalau pocongan mungkin saya udah tiduran di situ. Emang saya berani, cuman ya mungkin takut juga kalau lah sama pocongan. Iya. Itu berarti apa, pinggiran jalannya tadi pohon-pohon Iya, gitu ya? di daerah Akmil itu. Daerah Akmil. Mungkin kalau jenengan penasaran juga di situ jam 10 malam mungkin ya kalau pas untungnya diliatin, kalau Pas enggak untungnya diliatin. kalau enggak untung ya enggak diliatin. Kalau nggak untung, bagus. Ada untungnya kan? Iya. Tapi akhirnya pas, saya kan nganterin makanan berarti ya? Iya, Oh iya, nganterin gacoan tadi ya? Iya, Berarti gacoan. sampai sana udah aja nggak Udah. ada apa-apa? Enggak ada apa-apa, udah. Setelah itu udah Asli. Iya. itu paling serem itu daerah. Itu masih kota sih mas benar. Masih pinggiran kota lah ibaratnya. Bukan desa banget ya. Asli. Udah berapa nih? 3 ya? 3 Ada ya. berapa? Satu lagi mas. Satu lagi. Satu Siap. lagi nih, Satu terakhir lagi. ini. Terakhir. Terakhir ini
daerah Bandungan cuman beda kecamatan Mas. Oke, Nah, tadi itu Sekar apa? Dulu yang mana Mas? Yang tadi yang di Bandungan. Iya, beda. Itu Kajoran. Kajoran, Nah, ya, Kajoran. benar. Terus di Mejing. Menjing. Terus yang ini ketiga di Akmil. Akmil, ya. Terus yang keempat ini terakhir di ini Mas, namanya Bandungan juga. Cuman namanya apa ya? Dongingas Mas. Dongingas. Iya, Oke. Dongingas. Itu ada itu daerah Salam Kanci namanya Mas. Salam Kanci. Iya, Salam Kanci. Itu enggak cuman Grab aja yang dia takut lewat situ Mas. Apa warga juga takut? Itu kan apa ya Mas namanya? Itu cuman kejadian sih sebenarnya enggak ngeliatin sih Mas. Cuman mengganggu gitu. Oke, gimana? Orang lewat mengganggu. Jadi mengganggunya tuh itu daerah Bandungan Salam Kanci itu daerah Dongingas itu kan melewati jembatan kalau di sini Sungai Progo Mas. Sungai Progo. Oke. Sungai Progo lewati jembatan ada naik kan, terus itu kan ada habis tanjakan itu ada bulak lagi Mas. Bulak itu kayak ya ini apa namanya, tempat pohon-pohon besar-besar loh Mas, kayak di jalan nggak ada rumah sama sekali. Nah di situ itu tuh ada orang ngelempar pasir Mas. Aduh, orang lempar pasir kan? Bukan orang ya mungkin ya. Iya, pokok ada yang ngelempar pasir. Ada yang ngelempar pasir, bukan orang Mas. Iya. Soalnya di situ nggak ada orang sih. Iya. Ada yang lempar pasir. Itu waktu saya lewat tuh ada yang lempar pasir Mas. Lempar pasir ke muka Mas, ke muka. Lipan. Enggak, cuman kan saya pakai helm. Ini. Iya, pakai helm, lempar. Saya bilang, oh iya. Di sini emang benar-benar ini kata teman-teman. Daerah Salam Kanci itu daerah rawan banget di sini. Udah ngantar orderan ke situ. Saya balik lagi, siram lagi Mas. Siram pasir lagi di daerah situ. Siram lagi, cuman enggak ngeliatin Mas. Iya, pasti enggak kayak ngeliatin. tiba-tiba pasir aja gitu. Iya, tiba-tiba siram pasir aja gitu. Emang kalau lewat situ pasti merinding di situ. Soalnya emang terkenal di situ. Enggak jarang ngeliatin, cuman ganggu kayak seperti itu daerah Salam Kanci itu. Salam Kanci. Itu. Jadi kalau jalanan kayak yang bulak gitu-gitu emang nggak ada lampu ya? Wah, lampu itu minim sekali Mas kalau di daerah pedesaan. Oke. Maksudnya lampu jalan gitu? Lampu jalan tuh jarang. Mungkin bisa 1 kilo baru ada lampu satu. Waduh. Kadang tuh lampu tuh biasanya dikasih warga. Kalau tempat yang serem kasih lampu, nanti mungkin lampu itu nggak bertahan lama sih Mas. Mungkin berapa hari, 3 hari, 2 hari udah mati lagi. Udah mati lagi. Seperti itu. Iya. Oke. Udah, cuman itu Mas pengalaman saya. Pengalaman. Di Magelang ini cuman. Di Magelang ini. Oke. Kalau cerita dari misalnya lagi di base camp ada yang cerita gitu ada Mas? Jarang sih Mas. Jarang. Jarang. Kayaknya emang Mas Rangganya yang iya, peka banget sama hal-hal mungkin sampai suka penasaran teman. Iya. Penasaran, dikasih lihat, takut. Iya. Yang di mobil males banget sih. Iya, kalau yang di mobil tuh pengalaman paling takut saya Mas. Iya. Bener, takut banget saya. Gimana kan? Tapi pas lihat di spion itu nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Setelah itu saya nggak berani berangkat kerja jam 11 malam tuh nggak berani. Jadinya lebih awal apa lebih awal. Jam 5 sore saya udah berangkat. Iya. Jam 5 sore udah berangkat, terus nungguin di rumah orang tua yang sini, yang kota. Iya. Nah, di situ. Tiap hari kayak gitu. Iya. Jadi tadi pertama di mana? Di Mejing. Ya, Payung Merah. Sama setiap ceritanya tuh ada apa ya? Ikon-ikonnya gitu ya. Payung Merah sama Mbah yang naik motor tiba-tiba hilang entah mana. Yang kedua naik mobil ke Joran dari rumah dusun istri. Iya, mau berangkat kerja. Ada yang menangis di belakang mobilnya. Yang ketiga motornya mati ya. Iya, di Akmil ya. Terus ada mbah nempel ke pohon. Iya, mata merah itu. Mata merah. Oh, sebelumnya ada
gendruwo. Ya yang besar dulu Iya, baru si gendruwo. mbah-mbah itu. Iya. Terakhir dilempar pasir Iya. sama siapa itukah ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas ceritanya. Siap, oke Sumpah Mas. tadi saya mobil sih merinding gua. Beneran. Oke, kalau gitu siapa tahu dari pemirsa yang menonton episode kali ini juga punya cerita di daerah-daerah tersebut. Terus kayak oh iya tuh saya juga pernah tuh dilempar pasir di Kancil apa? Salam Kanci. Salam Kanci Iya. ada dilempar pasir juga, atau di daerah Akmil juga motor saya mati terus ada segala macamnya. Ada warga tak kasat mata di sana. Boleh langsung aja ceritain di kolom komentar, atau boleh juga langsung DM ke Instagramnya Paman grab.tv pakai hashtag kagak takut. Nanti kalau ceritanya kita ceritain di episode kagak takut, atau mungkin kalau punya video juga boleh dikirim videonya. Kalau videonya ditayangin di kagak takut nanti bakalan dapat hadiah yang sungguhlah sangat menarik. Nah, kalau gitu saya Winsoy bersama Mas Rangga Dewangga Putra. Mas Rangga Dewangga Putra. Sampai jumpa lagi di kagak takut di malam Jumat yang berikutnya.